Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Abdul Rashid dengan NIM 21091060003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan matematika diskrit dan juga penyelesaiannya dalam program Python. Baik, di sini terlihat mengenai persoalan dan juga jawabannya, penyelesaiannya melalui program Python. Yaitu persoalan yang pertama adalah kita akan menyatakan PBB dari 1242 dan juga 1986 sebagai kombinasi lancar dengan menetapkan algoritma Euclidean. Pertama, di sini saya akan mendeklarasikan algoritma Euclidean yang sudah dimodifikasi agar algoritma ini juga dapat mengembalikan nilai X dan Y, yang mana X dan Y nanti akan dipakai pada kombinasi lancar PBB dari 1242 dan 1986. Yang pertama, di sini ada penerapan mengenai algoritma fungsi rekursif, di mana fungsi ini akan memanggil fungsinya sendiri, yaitu dirinya sendiri, dan juga fungsi tersebut yang dipanggil akan mengembalikan nilai U, V, dan juga nilai PBB yang akan diambil nantinya. Dan base case-nya sendiri di sini jika A-nya sudah mencapai 0, yaitu jika A-nya ini adalah bagian A-nya ini didapat dari modulus B dibagi A pada fungsi sebelumnya, jadi fungsi yang memanggil fungsi ini, maka dia akan mengembalikan nilai B, 0, dan 1. B ini sendiri adalah nantinya akan dimasukkan ke dalam PBB, variabel PBB. 0 ini akan dimasukkan ke dalam U, dan 1 ini akan dimasukkan ke dalam V. Kemudian, nilai U dan V-nya itu sendiri akan diproses kembali untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Yang mana nilai X ini dapat dari V dikurang B dibagi A dikali U, dan juga Y ini didapat dari nilai U. Setelah fungsi rekursinya selesai, maka fungsinya akan mengembalikan kembali nilai PBB, X, dan nilai Y. Di sini program akan memprint terlebih dahulu berbagai tampilan. Yang pertama, program akan meminta inputan dari pengguna untuk memasukkan nilai A dan juga nilai B. Kemudian program akan memanggil fungsi Euclid untuk memproses nilai A dan nilai B tersebut dalam fungsi Euclid ini untuk mendapatkan nilai PBB, X, dan Y. Dan kemudian akan program menampilkan nilai dari PBB serta nilai X dan Y yang sudah didapatkan. Di sini adalah bagian outputnya, yaitu pertama program akan meminta masukkan nilai A. Di sini kita akan menyelesaikan soal, yaitu adalah 1242. Kemudian nilai B-nya adalah 1986. Dan di sini adalah hasil yang didapat, yaitu 6 sebagai PBB dari 1242 dan 1986. Dan juga kombinasi lancar dari kedua angka tersebut. Baik, itu tadi penyelesaian dari soal nomor 1. Selanjutnya adalah penyelesaian dari soal nomor 2. Baik, di sini persoalannya adalah yaitu ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Kita akan mencari tahu berapa banyak cara pemberian nilai pada setiap soal. Jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit yaitu 8. Yang pertama, saya akan mendeklarasikan fungsi faktorial, yang mana fungsi ini akan menghasilkan faktorial dari bilangan yang terdapat di parameternya, yaitu A. Dalam kasus ini adalah A. Jadi faktorial di sini akan menggunakan fungsi rekursif, yang mana fungsi ini akan membagi fungsinya sendiri hingga mencapai base case-nya, yaitu jika A-nya itu sama dengan atau kurang dari 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1 dan akan dikalikan dengan fungsi-fungsi yang ada di atasnya. Selanjutnya ada fungsi kombinasi. Di sini adalah kombinasi N dan R, yang mana akan mengembalikan faktorial dari N dibagi dengan faktorial R dikali faktorial N dikurang R. Selanjutnya di sini program akan meminta input dari pengguna, yaitu untuk jumlah soalnya. Kemudian juga akan memasukkan inputan untuk nilai minimum setiap soalnya, yang akan masuk ke variabel nilai min. Kemudian variabel selanjutnya akan meminta input untuk nilai maksimum keseluruhan soal, yaitu total nilai maksimum yang bisa didapatkan dari semua soal. Kemudian setelah itu program akan menghitung
nilai minimum total, yaitu yang mana jika nilai yang didapat setiap soalnya itu adalah nilai minimum, maka nilai minimum itu tersebut akan dikalikan ke setiap soalnya. Jadi nilai minimum total sama dengan soal dikali nilai minimum. Selanjutnya program akan menghitung nilai sisa, yaitu nilai yang akan kita bagikan. Menurut soalnya kita akan membagikan nilai sisanya. Nilai sisa ini didapat dari nilai maksimum total dikurangi dengan nilai minimum total. Kemudian program akan menampilkan jumlah kemungkinan nilai sisa atau kemungkinan pembagian nilai sisa ke setiap soal. Yang pertama kita juga akan memanggil fungsi kombinasi dari n dan r, yang mana n dan r-nya ini, yang n-nya ini diambil dari soal ditambah nilai sisa dikurangi 1. Ini adalah kemungkinan keseluruhan kemungkinannya. Kenapa dikurangi 1? Karena di sini kemungkinan pertama sudah dipakai, yaitu pembagian ke nilai minimum ke setiap soalnya. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan selanjutnya itu akan didapat dari pembagian nilai-nilai sisa yang akan dibagikan ke setiap soalnya. Kemudian nilai R-nya itu adalah nilai sisanya itu sendiri. Jadi program akan menampilkan format kombinasi dari N dan R tersebut dan juga hasil kombinasinya. Kita akan mencoba menjalankannya. Nah, di sini program akan menampilkan untuk meminta jumlah soalnya. Kita akan mencoba yang sedikit berbeda dari soalnya, yaitu kita akan memasukkan jumlah soalnya ada 10 soal. Kemudian nilai minimumnya adalah 40 atau 4. Dan nilai maksimum soalnya yaitu 100. Maka program akan menampilkan nilai kombinasi dari 69 dan 60. Kenapa? Karena program akan pertama menghitung yaitu nilai minimum total, yaitu total keseluruhan nilai, yaitu 4 dikali 10, yaitu 40. Jadi jika ujiannya itu tidak dikerjakan sama sekali, siswa akan tetap mendapatkan nilai 40, karena itu adalah nilai minimumnya. Nilai minimumnya yaitu paling sedikit 4. Kemudian nilai maksimum keseluruhan soal adalah 100, jadi nilai 40 tadi dikurangkan ke 100 ini, sisanya adalah 60. Dan kita mendapatkan R-nya, yaitu 60. Kemudian 60 tadi ditambah dengan 10 soal, dikurangi 1 untuk membuat jangkauan kemungkinannya, yaitu menghasilkan nilai 69. Dan kombinasi dari 69 dan 60 adalah seperti yang ditampilkan di layar. Dan selanjutnya kita akan mencoba yang menyesuaikan dengan soalnya. Di soal jumlah total soalnya ada 15 soal, jadi kita akan memasukkan 15. Kemudian nilai minimum tiap soalnya adalah 8. Dan nilai maksimumnya keseluruhan totalnya adalah 100. Nah, di sini program akan menghasilkan nilai 0. Kenapa? Karena nilai yang sudah dibagikan tidak ada lagi. Kenapa bisa begitu? Karena nilai minimumnya adalah 8, dan jika nilai 8 ini dikalikan ke setiap soalnya, maka soal akan menghasilkan 120, dan nilai 120 itu melebihi dari nilai 100. Sehingga di sini tidak ada lagi nilai yang dapat dibagikan ke siswa, karena walaupun siswa tidak mengerjakan soalnya sama sekali, dia akan tetap mendapatkan nilai 8 pada setiap soalnya. Sehingga siswa akan tetap mendapatkan nilai 120 walaupun jawabannya salah atau tidak dikerjakan. Sehingga karena kemungkinan tidak ada lagi, jadi di sini kombinasinya dimasukkan ke dalam format negatif karena menyesuaikan dengan perhitungan tadi, dan hasilnya adalah 0. Baik, demikian untuk persoalan nomor 2. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Nah, di sini soalnya adalah ada 6 buku basis data. Ada 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Di sini kita akan menentukan banyaknya cara buku-buku tersebut disusun dalam satu baris, sehingga ada peraturan yang pertama, yaitu semua buku yang topiknya sama, letaknya harus bersebelahan, dan yang kedua yaitu urutan buku dalam susunan yaitu bebas, jadi bisa buku manapun. Di sini jawabannya akan saya deklarasikan terlebih dahulu fungsi permutasi umum, yang mana akan mengambil parameter jumlah dan jenis, yang kemudian akan mendeklarasikan variabel jumlah. Jum di sini adalah untuk menampung nilai keseluruhan dari jenis tadi. Jadi di sini jumlah di sini merupakan list yang berisi nilai-nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna tadi. Pertama akan saya lakukan dulu, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai list jumlah dan judul di sini. Pertama di sini ada list judul dan jumlah. Kemudian program meminta input kepada pengguna untuk menanyakan ada berapa buku di dalam perpustakaan, ada berapa jenis buku di dalam perpustakaan.
Kemudian melalui perulangan, program meminta untuk memasukkan judul-judul buku tersebut dan juga jumlah buku setiap judul tersebut. Dan selanjutnya program akan menampilkan data-data buku yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di perulangan ini, program akan menampilkan tiap-tiap judul tersebut dan juga jumlahnya pada masing-masing judul tersebut. Dan di sini melalui perulangan, program akan meminta input kepada pengguna untuk memilih salah satu dari dua menu, yaitu yang pertama adalah untuk menampilkan buku yang jumlah kemungkinan jika susunan bukunya itu harus bersebelahan pada topik yang sama, dan juga jumlah kemungkinan apabila urutan bukunya tersebut bebas. Jadi ini adalah menu yang dapat dipilih pengguna, dan jika pengguna memilih nomor 1, yaitu untuk mencari kemungkinan buku yang mana semua buku yang topiknya sama itu bersebelahan, maka program akan menampilkan faktorial jenis, yaitu fungsi faktorial dari, yaitu kita akan memanggil fungsi faktorial dengan parameter jenis. Jenis ini adalah jumlah jenis buku yang pengguna masukkan tadi pada bagian ini. Dan jika yang dipilih adalah 2, maka pengguna program akan menampilkan permutasi umum. Permutasi umum dari jumlah dan jenis. Jadi di sini adalah jumlah jenis buku, sementara jumlah adalah list yang berisi jumlah-jumlah tiap jenis-jenis buku tersebut. Dan kita akan kembali lagi ke fungsi permutasi umum pada bagian atas. Baik, di fungsi ini, program akan menjumlahkan setiap jumlah pada jumlah setiap jenis buku ke dalam variabel jum. Jadi jum ini adalah total dari keseluruhan buku dari semua judul. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel a, yang mana merupakan hasil dari faktorial jum. Dan juga variabel b. Di sini akan ditetapkan sebagai 1 karena akan dikalikan dengan b ini akan dikalikan dengan faktorial dari jumlah buku setiap jenisnya. Kemudian kita akan mengembalikan nilai A dibagi B. Ini merupakan proses permutasi umum yang mana permutasi ini akan menghitung suatu elemen jika elemen-elemen tersebut ada elemen yang sama atau sejenis. Jadi jika elemen itu sama, maka akan dianggap sama walaupun posisinya berbeda, dan hanya akan dianggap berbeda jika elemennya tersebut berbeda jenisnya. Dalam hal kasus ini adalah berbeda judul bukunya. Jadi untuk permutasi umumnya, ya B-nya ini adalah jumlah perkalian dari faktorial terhadap jumlah-jumlah buku tadi. Jumlah-jumlah buku tadi semuanya difaktorialkan, kemudian dikalikan lagi yang ditampung ke variabel B, dan B ini akan membagi A, yaitu faktorial A ini merupakan faktorial dari jum atau total dari keseluruhan buku. Baik, kita akan menjelaskan fungsinya. Nah, di sini program akan meminta ada berapa jenis buku dalam perpustakaan. Sesuai dengan soalnya itu kita akan memasukkan 4 jenis buku. Yang pertama, judul buku pertama adalah basis data. Jumlah basis data ada 6 buku. Yang kedua adalah buku metode numerik yang berjumlah 3 buku. Selanjutnya ada algoritma pemrograman yang berjumlah 4 buku. Dan selanjutnya ada buku jaringan yang berjumlah 5. Nah, di sini program akan menampilkan data-data yang sudah kita masukkan. Kemudian program akan meminta lagi, kita akan memilih menu mana untuk mengurutkan buku, mencari kemungkinan buku tersebut. Saya akan memilih nomor 1 untuk mencari kemungkinan yang mana bukunya itu jika topiknya sama akan diletakkan bersebelahan. Di sini program akan langsung menampilkan hasilnya, itu ada 24 kemungkinan. Atau jika di dalam program kita akan melihat, program akan menampilkan faktorial dari jumlah jenis, yaitu jenisnya ada 4. Jadi faktorial 4 adalah 24. Dan pada menu nomor 2, program akan menampilkan sekian kemungkinan susunan yang didapat dari permutasi umum dari jumlah keseluruhan buku, yaitu ada pada program ini, pada fungsi permutasi umum akan menjumlahkan semua total bukunya, yaitu 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 yang akan menghasilkan 18. Jadi kita akan memanggil faktorial dari 18 dan juga faktorial dari jumlah tiap bukunya, yaitu faktorial 6, faktorial 3, faktorial 4, dan faktorial 5. Yang kemudian akan membagi faktorial jenis di bukunya tadi dan akan menghasilkan nomor berikut, angka sekian, yaitu sekitar 514.594.080. Dan kita akan keluar.
Baiklah, demikian dari saya mengenai penyelesaian permasalahan matematika diskrit melalui program Python. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.